Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat semuanya? Ya, saya harapkan kalian sehat semuanya ya. Kali ini kita akan mempelajari integral bersama Pak Saifuddin. Apa itu integral? Kita lihat ya. Nah, pertama kita akan mempelajari integral tak tentu. Sebelumnya kita sudah mempelajari turunan ya. Jadi rumus turunan kita sudah tahu bahwa jika ada persamaan fx sama dengan ax pangkat n ya, maka turunannya itu adalah pangkatnya turun ke depan sehingga n kali ax ya, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Nah, integral itu adalah kebalikan daripada fungsi turunan fungsi. Nah, karena dia kebalikan, ya, maka rumusnya juga menjadi kebalikan daripada turunan. Kalau kita lihat lagi, kita ingat-ingat lagi ya. Sekali lagi, turunan itu adalah pangkatnya turun ke depan, ya. Pangkatnya turun ke depan dikali, ya. Koefisien, kemudian ini A-nya, koefisien X pangkatnya, kemudian dikurangi 1. Itu adalah turunan. Contoh misalnya contoh-contoh turunan adalah seperti ini. Misalnya di sini ada fungsinya 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 6 ya. Maka turunannya adalah di sini 2 kali 3 6x pangkatnya kurangi 1 jadi 6x ya. Kemudian 4x diturunkan jadi 4. Gitu. Jadi 6x plus 4, kemudian yang angka 6 yang di belakang ini karena tidak ada x-nya, maka turunannya 0, tidak ditulis. Kita perhatikan di baris kedua, ada fungsi turunan juga, ini sama 3x kuadrat ditambah 4x, tapi di belakangnya ditambah 7. Maka turunannya adalah 3x kuadrat, turunannya 6x ya. Kemudian 4x, turunannya 4, angka 7, 0. Demikian juga dengan fungsi berikutnya 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 8 hasilnya sama yaitu 6x plus 4 belakangnya 0. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bahwa seperti yang sudah kita ketahui bahwa turunan daripada suatu konstanta yang tidak ada huruf x-nya itu diturunkan 0 atau tidak ada. Jadi yang belakangnya itu sembarang angka berapapun yang jelas kalau dia tidak ada huruf X atau dia konstanta maka turunannya 0 gitu ya. Sehingga saya tuliskan di sini 3x kuadrat ditambah 4x ditambah c itu turunannya adalah 6x plus 4 gitu ya. Jadi yang tidak ada huruf X-nya kita tulis sebagai c konstanta. Nah, kita akan balikan rumus dari turunan ini menjadi rumus integral. Kalau integral bagaimana? Jadi, kalau misalnya ada fungsi 6x plus 4, nanti hasil integralnya itu akan menjadi 3x kuadrat ditambah 4x ditambah c, gitu ya. Jadi 6x ini, di sini kan pangkatnya 1 ya, pangkatnya 1. Dia harus menjadi pangkat 2. Kemudian di sini angka 4 diintegralkan harus menjadi 4x, ya, dan terakhir harus ditambah c. Nah, kita lihat rumus integral tak tentunya. Nah, rumus integral tak tentu, jadi misalnya di sini ada, kita tuliskan lagi ya, integral 6x ditambah 4 dx. Jadi cara menuliskan integral itu seperti ini. Jadi di depannya ada tanda ini, integral, jadi seperti huruf S ya. S itu artinya sum atau jumlah ya, sum. Nah, 6x ditambah 4. Nah, di sini diintegralkan terhadap huruf apa? Jadi di sini terhadap x, terhadap variabel x gitu. Jadi mungkin suatu saat ada soal 6y plus 4x, di sini terhadap dx apa terhadap dy. Jadi yang selain dx itu berarti kita anggap sebagai konstanta. Jadi di sini terhadap x itu harus ditulis. Nah, tadi hasilnya menjadi 3x kuadrat ditambah 4x ditambah c. Coba kalian pikirkan kira-kira rumusnya bagaimana ya, supaya 6x itu menjadi 3x kuadrat. Boleh kalian pause dulu. Oke.
Ya, oke, betul ya. Jadi 6x menjadi 3x kuadrat, berarti angka 6 ini harus dibagi 2 supaya menjadi angka 3 ya. Kemudian x tadinya pangkatnya 1 harus ditambahkan 1 menjadi 2. Jadi 6-nya dibagi 2, kemudian pangkatnya ditambah 1. Pangkatnya itu kan menjadi 2. Nah, berarti 6 itu dibagi dengan pangkat yang baru. 6 dibagi pangkat yang baru, kemudian x-nya menjadi pangkat yang baru, yaitu pangkat 2. Supaya lebih jelas, kita lihat. Berarti seperti ini. Jadi, pangkat yang tadinya x menjadi 2, pangkat ditambah 1. Ya. Kemudian, di sini, pangkat turun ke depan membagi koefisien. Jadi, pangkat yang baru itu membagi ke depan, membagi koefisien. Jadi, rumusnya adalah seperti ini. Jadi, inilah rumus integral ya. Jadi kalau misalnya ada AX pangkat N, pangkat yang baru itu sekarang bukan N lagi, tetapi N plus 1. N plus 1 ya. Nah, yang A-nya, koefisiennya, kemudian dibagi dengan pangkat yang baru. Jadi kalau contoh yang tadinya kan pangkatnya pangkat 1 ya, jadi pangkat 2. Itu kan karena ditambah 1. Kemudian si koefisiennya, tadinya 6, sekarang 6-nya dibagi 2, jadinya 3. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh-contoh berikut ya. Nah, di sini misalnya kita akan satu persatu kita lihat ya. Contoh, ada yang seperti ini bentuknya, nomor 1 seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ya, ada kombinasi akar, kemudian ada juga yang kuadrat ya. Nah, kemudian ada juga yang per-peran. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama, di sini adalah integral 2x pangkat 3 dx ya, atau integral 2x pangkat 3 terhadap x. Nah, cara pengintegralannya, jadi di sini pangkatnya pangkat 3, berarti pangkat 3 ditambah 1 berapa? Jadi 4 ya, 3 tambah 1 4, jadinya seperti ini. Jadi di sini 1 per 3 tambah 1 gitu. Ini kan pangkat yang barunya sekarang 4. 2 tetap, x tetap ya. Nah, kemudian pangkatnya ditambahkan 1. Jadi per ini dan pangkatnya sama tuh angkanya ya. Jadi di sini akhirnya kemudian jangan lupa tambahkan c di belakangnya. Karena apa? Karena tidak tentu tadi. Yang belakang itu, yang C itu bisa jadi angka 10, bisa jadi angka 11, bisa jadi 6, 7 seperti contoh tadi, atau bahkan bisa 0 gitu ya. Jadi C ini harus ditambahkan seperti penjelasan sebelumnya. Nah, sehingga hasilnya jadinya seperti ini, 1 per 4 dikali 2x pangkat 4 ditambah C. Atau bisa kita sederhanakan lagi ya. Kita sederhanakan, 2 dan 4-nya kita coret, sehingga hasilnya 1 per 2 gitu ya. Jadi angka 2 dan angka 4-nya dua-duanya dibagi 2. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, seperti ini ya. Di sini ada integral 5x pangkat 4 dikurangi 6x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 4x tambah 2 integral terhadap x. Jadi ini banyak ya. Banyak. Ini anggap saja integralnya ada berapa ruas? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini ada 5 soal. Anggap saja ada 5 soal. Nah, jadi caranya seperti ini. Seperti tadi ya. Jadi pangkat 4-nya kita tambahkan 1, jadi 5 ya. Jadi di sini kita tambahkan 1 per 5 kali 5 x pangkat 5 gitu ya. Jadi kita asumsinya kalian harus hafalah ya, tinggal tambahkan 1. Jadi kalau pangkatnya 4 itu sudah pasti 1/5 gitu ya. Kalau pangkatnya 3 pasti 1/4. Kalau pangkatnya 2 1/3. Pangkatnya 1 jadi 1/2. Tidak ada pangkatnya, tidak ada huruf x-nya, kita tambahkan jadi 2x gitu. Jadi ini 5-nya kali 1/5, x-nya pangkat 5. 6x-nya ini dibagi jadi 1/4 ya, x-nya pangkat 4. Jadi pangkatnya naik ya.
Kemudian ini jadi 1/3 kali 7, X-nya pangkat 3. Ini menyesuaikan. 1/2 kali 4, X pangkat 2. Tambah 2X tambah C. Lalu kemudian kita sederhanakan, 5 kali 1/5. 5 kali 1 dibagi 5, habis ya, X saja. Nah, jadi X pangkat 5. 5-nya dicoret ya. Coret, sisa 1 kan? 1 kali X pangkat 5, X pangkat 5. Kemudian ini juga disederhanakan, 6 dan 4-nya dua-duanya dibagi 2. 6 bagi 2, 3, 4 bagi 2, 2 ya. 7/3 ini sudah tidak bisa disederhanakan, ini bilangan prima ya. 4 dan 2 ini sederhanakan, 4 bagi 2, 2 ya. Ini 2X tambah C. Nah, begitu ya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Nomor 3. Integral 8/3X pangkat 4 dx. Wah, ini ada perperan nih ya. Di rumusnya juga tidak ada ya perperan. Wah, bagaimana caranya? Mudah ya. Jadi kalian tinggal perhatikan saja yang X pangkat 4-nya ini. X pangkat 4-nya dia menjadi penyebut. Nah, jadi di dalam integral kita harus bikin dia menjadi pembilang ya. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Jadi sebelum diintegralkan kalian harus sederhanakan dulu. Kalian sederhanakan dulu jadi seperti ini ya. Karena tadi kan rumus integralnya itu tidak ada yang penyebut. X-nya selalu pembilang, selalu di atas. Tapi jadinya si pangkatnya yang tadinya positif menjadi negatif. Begitu kan? X pangkat min 4. 8/3-nya sama, posisinya masih tetap ya. Setelah ini baru kita integralkan. Tadi kan min 4 ya, min 4. Min 4 itu ditambah 1 berapa? Min 4 ditambah 1 jadinya min 3. Jadi pasti itu akan dikalikan 1/min3 gitu ya. Nah, ini 1 jadi min 4 ditambah 1. 8/3 tetap X, tetap pangkatnya min 4 tambah 1 tambah C. Ya, jangan lupa tambah C. Nah, jadinya adalah 1/min3. Ini 8/3 tetap X pangkat min 3. Setelah ini bagaimana Pak? Setelah ini tinggal kalikan saja. 1 kali 8, min 3 kali 3. Jadinya berapa? 8 kali 1-nya 8, min 3 kali 3-nya min 9. X pangkat min 3 ditambah C. Bisakah disederhanakan? Sudah tidak bisa ya. Jadi ini sudah hasil akhirnya seperti itu. Oke, paham ya? Kita lihat ke satu lagi. Jadi ini tadi kalau mau dikembalikan lagi ke posisi penyebut bagaimana? Tinggal masukkan lagi ke bawah yang tadinya pangkatnya minus menjadi pangkatnya plus, begitu ya. Sekarang kita lihat contoh berikutnya, contoh 4. Integral 2x akar x terhadap x ya, atau dx. Wah, tadi juga di rumus tidak ada yang akar. Bagaimana caranya? Kita bikin akarnya menjadi bentuk pangkat juga. Caranya adalah ingat bahwa akar x itu bisa dirubah menjadi x pangkat setengah. Jadinya seperti ini. Jadi 2x kali x pangkat setengah gitu ya. Wah, kalau begini bagaimana? Nah, karena dua-duanya adalah x, maka ingat ini pangkatnya kita bisa jumlahkan. Jadi di sini pangkat 1 dan pangkat setengah kalian jumlahkan 1 tambah setengah. 1 setengah ya, atau 3/2 gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini saya uraikan lagi ya. 1 itu adalah 2/2. Nah, gitu. Jadi integral 2x pangkat 3/2. Ini sampai sini ini belum diintegralkan. Jadi dalam bentuk integral ini kita sederhanakan dulu. Pertama itu menyederhanakan dulu. Sampai bentuknya adalah bentuk perkalian x pangkat. Kan rumusnya juga tadi integral ax pangkat n ya. Oke, di sini kita tidak bisa ngeklik ini ya. Biasanya ada pen. Oh, tidak ada pen di sini ya. Kututup sama video. Oke. Nah. Oke, jadi di sini bentuknya sudah menjadi ax pangkat n ya. Oke, jelas ya, ax pangkat n tuh. Jadi sebelum ax pangkat n jangan dulu diintegralkan. Jadi tuh
integralnya tetap ditulis, dx-nya tetap ditulis. Nah, sampai sini baru kita integralkan. Di sini kan 3/2. 3/2 ditambah 1 berapa? 3/2 tambah 1 berapa ya? 5/2 ya. 1 itu bisa 2/2, bisa 3/3. Karena di sini penyebutnya 2, jadi 1 itu adalah 2/2. Nah, 3/2 ditambah 2/2 jadinya adalah 5/2 gitu ya. Gitu. Oke, kita lihat mana, klik. Nah, di sini tuh belum ya, belum dijawab 5/2-nya, malah ini inikan lagi, dijabarkan lagi ya. Jadi yang 3/2-nya ditambah 1 ya, setiap 3/2-nya ini ditambah 1. Pangkatnya ditambah 1, pernya juga ditambah 1, akhirnya jadilah 5/2. Jadi 1/5/2, 2x pangkat 5/2 gitu ya. Ditambah C, jangan lupa tambah C. Nah, kalau ada yang 1 dibagi pecahan, berarti si pecahannya ini bisa dibalik posisinya. Jadi yang tadinya 1/5/2 jadinya 2/5, begitu, seperti ini. Dibalik posisinya ya. Nah, kemudian hasil akhirnya kita kalikan, ini kan 2 dibagi 5 tidak bisa, tapi 2 kali 2 bisa ya. Jadi 2 kali 2 hasilnya 4/5 X pangkat 5/2. Jadi seperti itu. Itulah hasil akhir ya, hasil akhir. Oke, tetap semangat. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Kalau ada yang belum paham, kalian boleh mengulang-ulang video ini ya. Kita maju ke nomor 5. Ya. Wah, bagaimana yang seperti ini? Oh, terlalu cepat. Nah, ini kan apa namanya, faktor ya, atau persamaan kuadrat. Ini caranya kalian ingat-ingat bahwa tetap ini juga harus kita sederhanakan dulu menjadi bentuk AX pangkat N. Karena di sini bukan AX pangkat N, maka kita sederhanakan dulu. Nah, kalau ada yang bentuk seperti ini, yang A min B kuadrat gitu ya, atau A plus B kuadrat, caranya ingat, A-nya jadi A kuadrat ya, kemudian ini ikutin apa plus atau min, kemudian 2AB ya ditambah B kuadrat, jadi seperti ini. Nah, jadi misalnya A itu 5 ya, 5 kuadrat, pertama 5 kuadrat, kemudian ikutin ini kalau minus ya minus ya, kalau plus ya plus gitu, kemudian di sini 2, ini selalu angka 2 ya, karena pangkat 2 nih, 2 kali 5, 5 itu dari sini, kali 3, X dari sini. Kalau di sini 3X, berarti 3X gitu ya. Ini yang tengah, mengisi yang tengah ini. Minnya dari sini, 2 kali 5 kali 3X. Itu selalu begitu. Kemudian yang terakhir, di sini 3X kuadrat. Ini selalu plus ya. 3X kuadrat. Gitu. Caranya seperti itu ya. Oke, sebenarnya ini basic ya, tapi kalian ini saya sengaja diingatkan lagi supaya kalian ingat dan tidak lupa. Kemudian setelah ini kita sederhanakan, 5 kuadratnya jadi 25, 2 kali 5 kali 3-nya jadi 30 ya. Di sini kalau begini, kalau pakai kurung berarti dua-duanya dikuadratkan. 3 kuadratnya 9, X-nya juga dikuadratkan, jadi 9X kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita integralkan. Jadi cara mengintegralkannya ini seakan-akan ada 3 kali integral. 25-nya diintegralkan jadi 25X. Itu ya. Kemudian yang 30X, kita lihat di sini kan pangkatnya pangkat 1, jadi dia pangkat 2. Jadi 30-nya dibagi 2. X-nya pangkatnya pangkat 2 gitu ya. Kalau X-nya 1 jadi 2 gitu ya. Berikutnya nih 9. 9 ini di sini kan pangkatnya pangkat 2. Berarti pembaginya 3. X-nya di pangkat 3 gitu ya. Jadi nambah 1. Jadi 3. 9 bagi 3 gitu, seperti itu ya. Kemudian kita sederhanakan lagi, 25X, kemudian ini 30 bagi 2, 15, ya. 9 bagi 3, 3. Ini belum ketulis, ini ada 3X pangkat 3. Di sini 3X pangkat 3, gitu ya. Ini nih salah. Oke, belum saya catat. Ini tidak ada pulpen di sini. Wah, maaf. Oke, sekarang kita lanjut sampai nomor 6 ya, satu lagi. Oke, nomor 6. Wah, ini campuran ya.
ada perperan juga, ada pembaginya seperti ini. Bagaimana? Nah, jadi bentuknya harus AX pangkat N ya. Nah, berarti ini kan sebenarnya ada dua ruas ya, ada angka 3 dan ada min 5x pangkat 5. Jadi kedua-duanya kita pisahkan dulu. Jadi seperti ini ya. Jadi 3-nya dibagi 2x kuadrat ya, yang 5x pangkat 5-nya juga dibagi dengan 2x kuadrat seperti itu. Isinya apakah plus atau min tergantung soalnya. Seperti itu ya. Kemudian setelah itu baru ingat ke soal yang sebelumnya. Diapain? Ya, betul. Nah, ini kita pisah dulu ya. Kita pisahkan nih. Setelah kita pisahkan, kita satu-satu. Nah, kita sederhanakan lagi. Jadi yang X-nya tadi pangkat 2, ini harus menjadi pembilang. Jadi X-nya pangkat min 2. Jadi pembilang. Jadi dari bawah, saya penyebut jadi pembilang. Di sini juga sama yang tadinya itu penyebut, jadi pembilang. Kok jadi 3, Pak? Ini dari mana 3? Rahasianya adalah di sini ya. Di sini kan 5, di sini 2. 5 kurangi 2 berapa? 3, gitu ya. 5 kurangi 2, 3. Kok yang ini tidak ada pengurangan, Pak? Ya ada pengurangan. Yang atas ini adalah 3x pangkat 0 nih. Ini teh x pangkat 0 di atas nih. X pangkat 0. 0 kurangi 2, min 2. Gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini dari 1, 2, 3 baris ini belum diintegralkan. Kapan diintegralkannya? Setelah ini AX pangkat N. Barulah di sini kita integralkan ya. Di sini yang pangkatnya min 2 kita tambahkan 1 ya. Jadi min 1 nanti ini ya, min 2 tambah 1. Pernya juga sama, 1 per min 2 tambah 1. Ini 3 per 2 gitu ya. Di sini juga sama, pangkatnya pangkat 3 nanti kelak akan jadi pangkat 4 dan pernya juga per 4 gitu ya. Kita lihat tuh ya. Jadi di sini min 2 tambah 1 jadi min 1. X-nya pangkatnya pangkat min 1 ini tetap ya. Kemudian ini juga tadinya pangkatnya pangkat 3 jadi pangkat 4. Ini jadi per 4. 5 per 2-nya tetap. 5 per 2-nya tetap. Oke? Iya. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Kita kalikan saja satu-satu. 3 kali 1 min 2, min 1 kali 2, ini juga 1 kali 5, 4 kali 2 ya. Hasilnya adalah, nah seperti ini. 3 per 2 ya, minusnya di sini. Minusnya boleh di depan, boleh di atas, boleh di bawah ya, bebas. Kemudian ini 5 kali 1, 5, 4 kali 2, 8 gitu ya. Gitu, yang lainnya tetap. Oke anak-anak. Saya harapkan kalian sudah paham ya sampai sini. Masih adakah? Oh, ada satu lagi ya. Di sini X pangkat min 1-nya turun ke bawah. Oke, saya lupa. Ya, saya harapkan kalian paham sampai di sini ya. Paham sampai di sini. Setelah ini coba kalian kerjakan latihannya ya. Dengan caranya yang sudah disampaikan tadi dari contoh 1 sampai 6 ya. Caranya sama, tinggal kalian tonton lagi video ini, diulang-ulang sambil kalian kerjakan. Soalnya adalah ini. Soalnya ini ya. Oke, atau ada di tempat tugas itu juga ada di situ. Jadi tinggal dilihat saja dan ini cukup kalian kerjakan 5 soal saja. Dari 10 soal ini cukup 5 soal saja ya. Gitu. Tapi kalau yang mau mengerjakan lebih boleh sampai nomor 10 boleh ya. Mau bikin soalnya jadi 15 boleh ya. Silakan ya. Terima kasih sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.